Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat, baik jasmani maupun jiwani. Oke, sebelum saya akan membahas video ini, silakan Anda nanti tonton video lucu saya ini ya, sempat viral di TikTok. Ya, tas. Oke, saya akan membahas yaitu mengenai merasa tidak nyata atau merasa aneh dengan diri sendiri. Pokoknya ya Anda bagi penderita psikosomatik, saya yakin gak asing sensasi ini Anda rasakan, termasuk mata belut, ya atau tidak. Nah gini, apakah saat saya kambuh masih merasa tidak nyata, merasa aneh, merasa bukan diri sendiri? Alhamdulillah saya tidak merasakan. Tetapi saat saya kambuh kemarin itu ya, saat saya kambuh dan sampai sekarang itu kadang mata berat itu masih saya rasakan. Tapi itu saya merasa biasa gitu, udah saya biasakan gitu ya. Yang perlu Anda ketahui, sampai saat ini saya alhamdulillah tidak ketergantungan alprazolam gitu ya. Enggak tiap hari saya minum, kalau hanya waktu saya kepepet saja gitu. Tapi kalau fluoxetine sama mood stabilizer itu masih saya minum tiap hari. Nah, merasa tidak nyata, merasa aneh, merasa bukan diri sendiri, itu sebenarnya bisa hilang sendiri ya. Nyatanya saya dulu tidak bantuan psikiater, saya bisa ya. Dengan apa Pak? Ya udah saya biasakan, misalnya saya keluar itu merasa tidak nyata, merasa wah gimana lah, itu udahlah saya biasakan aja, terus menerus saya biasakan. Tentunya di sini juga harus ada sebuah edukasi, harus ada sebuah motivasi dan tahu ilmunya gitu, bahwa yang Anda rasakan itu memang betul. Anda merasa aneh itu karena pikiran Anda udah blank gitu. Itu menurut saya, memori udah penuh dengan pikiran-pikiran yang tidak itu, akhirnya penuh, akhirnya ngeblank gitu. Itu menurut saya, dan itu bisa hilang sendiri, apalagi dibantu dengan relaksasi, meditasi gitu ya, betul hilang sendiri. Alhamdulillah saya saat kambuh ini saya nggak merasakan itu. Nah, merasa bukan diri sendiri atau istilahnya itu depersonalisasi, direalisasi ya, depersonalisasi, direalisasi itu memang nggak asing, kita rasakan itu, serasa nyata, memang kita merasakan itu. Tapi itu sebenarnya bisa hilang sendiri, bisa hilang sendiri. Dulu saya tanpa bantuan psikiater ya, itu menghilangkan itu dengan cara membiasakan. Sudah, anggap saja ini bawaan dari tubuh kita. Kalau nggak Anda biasakan, Anda nggak terbiasa, nanti ya akhirnya Anda akan begitu terus. Apalagi Anda sering murung di rumah, di kamar, nggak mau keluar. Kan biasanya kalau keluar itu kan merasa aneh gimana gitu, udah sempoyongan, udah keliengan, udah merasa bukan diri sendiri, merasa aneh. Belum lagi dikatain orang, kamu sekarang kok kurus, kok pucat begitu, ya atau tidak. Nah, itu tetap Anda biasakan untuk keluar rumah gitu. Membiasakan diri dengan keadaan Anda, atau beradaptasilah dengan keadaan Anda yang sekarang begitu. Tadi saya udah jalan-jalan, saya mencoba, alhamdulillah sudah merasa rileks, sudah lebih baik dari yang kemarin gitu. Saya masih kambuh ini, masih saya aktivitas kerja seperti biasa ya. Malam masih mancing, begadang masih saya ya. Kadang begadang kalau mancing itu sampai jam 2 pagi, jam 1 ya. Tapi ya itu harus pandai-pandai mengukur kemampuan itu ya. Bagi Anda juga yang saya ingatkan, kalau misalnya takut keluar malam, itu semua harus kita biasakan. Kalau nggak kita biasakan, kita nggak akan terbiasa. Sudahlah, Anda begini aja ya. Saya bisa, insya Allah Anda bisa, walaupun saya sering kambuh ya. Tapi setidaknya saya memberikan ilmu ini, semoga ada manfaatnya gitu. Karena ini berdasarkan pengalaman saya itu. Saya akan berkata apa adanya mengenai diri saya. Gitu ya. Dan saya, ada yang komen kemarin katanya, Pak Yono berarti menyuruh ke dokter ya, menyuruh minum obat. Dari dulu saya nggak melarang ya, saya nggak melarang minum obat, terus
pergi ke dokter atau bahkan ke psikiater. Justru saya menganjurkan, kalau sudah nggak terkendali, ya silahkan. Ada dua ikhtiar, insani dan ilahi. Ketika kita sakit, saat ini kita butuh dokter, ya. Kecuali kalau Anda bisa menyembuhkan diri sendiri, misalkan, wah saya bisa kok, yakin bisa, ya sudah Anda lakukan. Saya dulu juga begitu. Saya yakin bisa, akhirnya bisa. Tapi saat saya kambuh, trauma-trauma itu muncul, wah saya ini harus butuh seorang psikiater. Saya harus butuh ini. Ya akhirnya saya ke psikiater. Dan saya mohon maaf, Pak Yono sekarang kok ke psikiater ya. Itu saya katakan apa adanya, daripada saya bohong di depan Anda semua, membohongi Anda. Enggak saya, gitu. Kalau dulu betul, saya enggak ke psikiater ya. Itu. Nah, jadi biar gak ada dusta di antara kita, saya menyampaikan apa adanya. Oke, jadi depersonalisasi, direalisasi, merasa aneh, merasa bukan diri sendiri, mata berat nanti itu akan hilang dengan sendirinya. Saya mata berat ini tidak setiap hari ya, kadang kalau depan komputer lama, depan HP lama itu terasa gitu. Tapi saat saya sudah menghilangkan, mengurangi di depan HP, depan monitor komputer itu mata enteng, dan ada terapinya, yaitu di video-video saya yang dulu sudah ada terapi mata berat itu. Nah, jadi semangat saja Anda, nggak perlu berkecil hati. Wah saya nggak mau ke dokter Pak, saya nggak mau psikiater. Ya silahkan, itu hak Anda, dan saya yakin Anda bisa, walaupun Anda nggak ke psikiater gitu. Ya saya yakin bisa. Nyatanya saya dulu juga bisa. Sekarang saya ke psikiater ya saya mohon maaf, karena saya ini nggak mau berlama-lama dengan sakit ini ya. Saya harus ada edukasi dari seorang segi profesi begitu. Saya mohon maaf pada Anda semua ya. Tapi saya dari dulu saya membuat channel ini tidak pernah melarang Anda ke dokter dan ke minum obat gitu. Ya intinya ayo semangat, kita bangkit bersama-sama, ayo kita hadapi sakit ini, karena sakit ini tidak bisa kita hindari, kita harus hadapi. Ini adalah konsekuensi dari diri kita sendiri. Begitu. Ingat, Anda jangan berpikir begini, wah ini sudah nasib saya Pak, kenapa saya gini-gini. Saya udah nasib saya usaha apapun kalau udah nasibnya begini, ya nggak bakal bisa. Jangan begitu. Ada suatu usaha yang bisa merubah nasib, merubah takdir, ya, merubah nasib. Ada salah satu usaha yang bisa. Kita bisa intervensi apa yang sudah dinasibkan pada kita oleh Allah, dinasibkan pada kita dinasibkan begini. Tapi kita bisa intervensi dengan doa dan usaha, ya atau tidak? Kalau semua Anda pasrah, ini kan sudah nasib saya. Nah, sekarang kalau sudah begitu, tanpa usaha, tanpa doa, apa bisa berubah? Nah, kita bisa merubah dengan doa dan usaha gitu ya. Jangan oh ini sudah nasib saya, oh jangan gitu ya. Sekarang kalau Anda nggak percaya ini takdir, ini takdir, ini nasib, berarti kasihan dong nasibnya orang yang ditakdirkan mati karena bunuh diri. Itu sebuah pilihan. Kita itu sudah di dunia ini, kita itu memilih, kita bisa memilih ya. Untuk sehat kita bisa memilih, untuk bisa kaya kita bisa memilih, begitu. Dengan apa? Dengan usaha kita, dengan doa kita. Kalau kita dulu masih di alam sana, nggak tahu di alam mana, itu kita nggak bisa memilih. Kita dilahirkan dari siapa, kita mau lahir di mana, nggak bisa kita memilih. Kita untuk menjadi laki-laki atau perempuan nggak bisa kita memilih. Itu sudah ketentuan dari Allah. Tapi saat kita masih di sini, sudah di dunia, kita bisa memilih ya, nasib kita bisa kita pilih gitu. Itu menurut saya loh ya, menurut saya gitu ya. Mungkin kalau ada kata-kata saya yang kontroversial, Bapak kok bisa-bisanya merubah nasib, bisa dirubah ya. Mohon maaf, itu pendapat pribadi saya. Oke, ayo semangat, bangkit bersama-sama. Salam sehat dari Prasiono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.